Yang pertama, status sosial dimiliki seseorang karena hasil dari usaha dan kerja kerasnya. Disebut perolehan status. A. Ascribed status. B. Passive status. C. Assigned status. D. Simbol status. Dan E. Aktif status. Jadi cara memperoleh status sosial itu ada 3. Yang pertama ascribed status, passive status, assigned status. Jadi kalau simbol status, assigned status, yang bawah itu aktif status itu sebagai bentuk kecoan soalnya jawaban otomatisnya. Nah kalau yang status yang diperoleh dari usaha hasil kerja sendiri, apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah B. Pembahasannya, passive status adalah status yang diperoleh oleh seseorang dengan melalui usaha atau perjuangan. Passive status adalah status yang diperoleh oleh seseorang dengan melalui usaha atau perjuangan. Kalau assigned status itu status yang pemberian. Koyok dokter honoris causa itu namanya assigned status. Ini ascribed status itu status yang diperoleh dari keturunan. Putra bangsawan dan sebagainya, itu adalah ascribed status. Oke. Nomor 2, perhatikan soal di bawah ini. Yang merupakan contoh interaksi sosial yang bersifat asosiatif adalah, interaksi sosial itu ada 2, sifatnya asosiatif, disasosiatif. Kalau asosiatif berarti ujung interaksi sosial mau bekerja sama. Disosiatif berarti ujung interaksi sosial itu tidak mau bekerja sama. Orangnya itu yang diajak itu tidak mau bekerja sama. Itu ya. Contoh asosiatif: monopoli pasar oleh perusahaan besar, eksploitasi buruh oleh majikan, dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas, berkompetensi dalam kejuruan, berkompetisi itu ya, bukan berkompetisi, berkompetisi lomba berarti dalam kejuaraan. Wah, salah ketik itu. E. Menanggung pembayaran bersama-sama. Yang asosiatif kira-kira yang mana ya? Asosiatif itu berarti bekerja sama. Nah, kayaknya jawabannya cuma 1, yaitu E. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif adalah interaksi yang mengharuskan adanya kerjasama antar kedua belah pihak. Artinya kedua belah pihak sama-sama merespon dengan baik atau positif. Mau kerjasama, mau diajak berinteraksi. Itu namanya asosiatif. Kalau menyapa orang terus kemudian orangnya tidak memperhatikan atau tidak menyeraukan, berarti ya tidak asosiatif. Berikutnya. Kebudayaan suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya, namun kebudayaan masyarakat di dunia memiliki karakteristik umum. Antara lain, kebudayaan merupakan milik bersama, diperoleh dengan belajar, terintegrasi, dapat diwariskan secara biologis. Biologis ya. Kalau anak lahir dari orang tua itu ya pasti gennya sama dengan orang tua lah. Warna kulit, warna rambut. Kalau tuh ada penyimpangan itu mungkin sepersekian dari kelahiran itu yang tidak sama dengan gen ayah dan ibunya. Tapi ya namanya warisan biologis ya sama dengan induknya. Pernyataannya 1, 2, 3 benar, 1 dan 3 benar, 2 dan 4 benar, 4 saja yang benar, 1, 2, 3 dan 4 benar atau semua benar. Kira-kira ya, jawabannya mana? Karakteristik umum budaya itu bisa dilihat dari kesenian, ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana, teknologi, mata pencarian, religi, bahasa, atau yang umum disebut dengan istilah universal kultur. Budaya itu bisa dilihat dari itu, 7 karakter itu. Apa kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah kebudayaan milik bersama diperoleh dengan belajar, terintegrasi.
penjelasan di bawah ini. Karakteristik kebudayaan secara umum adalah kebudayaan merupakan milik bersama. 1. Kebudayaan diperoleh dengan belajar dan turun-temurun, bukan diwariskan ya. Secara biologis apalagi. Kalau diwariskan turun-temurun, iya. Ibu ngajari anaknya sesuatu itu kan berarti menurunkan budaya. Jika ibunya mengajari jelek, maka anaknya jadi jelek, itu berarti ya budaya yang diwariskan jelek. Kalau ibunya mewariskan yang baik, anaknya menjadi baik, berarti itu pewarisan budaya yang baik. Tapi kalau biologis, nah diturunkan secara genetika. Kebudayaan terintegrasi dengan kebudayaan lainnya dan adaptif. Adaptif itu dapat menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan. Soal berikutnya. Dosen mengajar, pengasuh anak menyuapi balita yang diasuh, ayah bekerja mencari nafkah. Bagi keluarga, tugas, wewenang, dan tanggung jawab melekat pada diri terkait dengan statusnya tersebut. Tak baleni, dosen mengajar, pengasuh anak menyuapi balita yang diasuh, ayah bekerja mencari nafkah bagi keluarga. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada diri terkait dengan status disebut. Jadi tugas dan wewenang atau tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang itu disebut status. Hubungan sosial, status sosial, sistem sosial, peranan sosial, tanggung jawab sosial. Jawabannya adalah D. Kesuwen di kecepatan. Jawabannya D, peranan sosial. Bedakan antara status sama peranan apa? Rule and status. Rule itu peranan, status itu status. Dalam diri seseorang itu melekat yang namanya status dan peranan. Status itu kedudukan atau posisi seseorang di dalam masyarakat. Kamu jadi apa di dalam keluarga, kamu jadi apa di dalam masyarakat, kamu itu sebagai anak, kamu itu adalah anak kelas 12 IPS, kamu itu sekolah di sekolah ini, itu namanya status. Pelajar itu status namanya. Peran adalah tugas atau kewajiban atau perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan statusnya. Jadi kalau status kamu pelajar, maka peranannya adalah belajar. Jika statusmu dosen, maka peranmu adalah mengajar. Jika statusmu pengasuh, maka kamu harus menyuapi balita yang diasuh. Jika kamu statusnya ayah, maka ayah bekerja mencari nafkah bagi keluarga. Jika itu tidak berjalan, maka namanya konflik. Apa? Bisa konflik status, bisa konflik peranan. Oke, kita lanjut. Jumlah pendatang di kota Jakarta yang paling tinggi tidak sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Masyarakat pendatang dengan modal minim cenderung memilih tinggal di kawasan padat penduduk yang murah, bahkan cenderung kumuh. Kota Jakarta Barat bahkan disinyalir sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling padat dan kawasan slum area paling kumuh di Jakarta. Masyarakat yang tinggal di sana di slum area bersinggungan langsung dengan sungai kumuh, masalah air bersih dan banjir pada musim hujan. Untuk menyelesaikan masalah pendatang dan slum area di perkotaan, solusi yang diperlukan. Apa solusinya? 1. Memanfaatkan kebijakan struktur untuk membangun rumah susun murah bagi pendatang. B. Memanfaatkan kebijakan kultur untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya di perkotaan. C. Memanfaatkan kebijakan struktural untuk merealisasikan pemerataan pembangunan antar desa dan kota. D. Memanfaatkan kebijakan kultur untuk membuat masyarakat desa bisa bersaing di pasar kerja perkotaan. E. Memanfaatkan kebijakan struktural untuk menghentikan paksa aktivitas urbanisasi. Masalah di perkotaan itu kan hampir sama ya di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia lah. Karena pembangunan atau mengatasi urbanisasi dan masalah demografi, kalau di perkotaan besar salah satunya ya kelihatan itu jawabannya, karena hampir semua negara melakukannya meskipun dengan model atau tipe yang berbeda. Ya, kan kelihatan jawabannya. Memanfaatkan kebijakan struktural untuk membangun rumah susun murah.
beberapa daerah kayak di Mojokerto, di Surabaya, di Jakarta, nah itu kan membangun rumah susun. Pemecahan masalah sosial seperti pembangunan rumah susun untuk mengurangi berbagai masalah yang timbul akibat dari urbanisasi. Jadi urbanisasi itu kan mengakibatkan masalah sosial, termasuk kriminalitas, rendahnya slum area, terus kemudian daerah kumuh, dan macam-macam banyak. Itu adalah salah satu ciri sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Addison adalah seorang warga berkebangsaan Inggris. Dia sudah lama tinggal dan bekerja di Bali. Akhirnya dia menikah dengan Baik, perempuan asal Lombok yang juga bekerja di Bali. Pernikahan antara Addison dan Baik merupakan proses A. Kulturasi, B. Adaptasi, C. Amalgamasi, akomodasi toleransi. Jawabannya adalah C. Amalgamasi. Amalgamasi itu perkawinan campuran baik antar suku bangsa maupun antar golongan. Paling gampang itu amalgamasi itu percampuran sara, suku, agamanya tidak, ras dan antar golongan. Kalau antar golongannya mungkin bisa diminimalisir dengan model klan sama marga atau bani kalau di Islam, atau wangsa, terah keturunan itu biasa ya, ningrat, ya itu antar golongan. Berikutnya sebutan untuk pedesaan dengan ciri ketradisionalannya, hubungan yang akrab, mendalam dan saling mengenal. Menurut Ferdinand Tonis adalah ini, Ferdinand Tonis berpendapat berkaitan dengan kelompok sosial ini. Kelompok primer, kelompok sekunder, Gesellschaft, Gemeinschaft, kelompok ajuan. Kalau Ferdinand Tonis itu pendapatnya dua ini, Gemeinschaft sama Gesellschaft. Cuman yang pedesaan mana, yang kota itu mana, ya apa jawabannya kira-kira? Pedesaan menurut Ferdinand Tonis. Tak persempit ya, Tonis itu berpendapat Gemeinschaft sama Gesellschaft untuk mengidentifikasi kelompok sosial yang mirip kayak orang desa tradisional, adalah yang kelompok sosial yang mirip orang kota modern. Dengan ciri-cirinya seperti itu. Apa? Jawabannya adalah D. Gemeinschaft. Gemeinschaft adalah identik dengan masyarakat desa dengan segala cirinya. Akrab, kontrol sosialnya kuat, tidak suka formalitas, suka berkumpul komunal, mengukur segala sesuatu tidak dengan ukuran untung dan rugi atau asas manfaat, dan lain sebagainya. Beda dengan Gesellschaft, identik dengan masyarakat kota dengan segala cirinya, individual, formalitas, hukum dijunjung tinggi gitu ya, terus kemudian kontrol sosialnya rendah. Sosial ya, bukan kontrol yang lain, kontrol sosialnya rendah. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu salah, ya mungkin selama tidak bersinggungan dengan dia, biarkan aja. Toh kalau memang salah secara hukum nanti ada hukum yang. Tapi kalau di desa tidak, ada anak nyuri pencet itu ya, betul. Tak bilangin bapakmu loh yang Kak Wani, soalnya orang yang melarang itu kan tahu persis dia itu anaknya siapa. Karena hampir satu kampung itu tahu. Tapi kalau di kota belum tentu. Metode pengumpulan data dalam penelitian Clifford Garrett mengenai ragam Islam di Jawa dengan cara tinggal di Pare dan Nganjuk, Kediri selama lebih dari 10 tahun diistilahkan dengan observasi partisipatoris. Sebab observasi partisipatoris merupakan metode pengumpulan data dengan cara tinggal dan terlibat langsung dalam aktivitas keseharian subjek atau objek penelitian. Pernyataannya adalah pertama benar, akibat benar, sebab akibat benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar tidak ada hubungannya. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah. Jawabannya
Metode observasi partisipatoris mengaruhkan seorang peneliti hidup lama dengan objek, tidak hanya sekedar mengamati datang dan pergi dalam waktu singkat. Kalau kita ingin mengetahui kehidupan masyarakat Reno Kenongo yang habis kena lumpur lapindo, kita tidak bisa hanya sekedar observasi sambil lalu begitu saja. Jadi datang di situ 1-2 hari kemudian pergi, nanti seminggu 3 minggu baru datang lagi, lihat-lihat kondisinya kemudian dicatat lalu pergi. Itu namanya observasi non partisipan. Datanya kan bisa dari orang lain, terus kemudian mengambil dari data yang sudah dikumpulkan oleh petugas dan sebagainya. Itu namanya observasi non partisipan. Tapi kalau observasi partisipan, dia harus hidup di masyarakat. Kayak contohnya Snokkorgene yang ditugasi oleh Belanda untuk mencari tahu bagaimana caranya mengalahkan perlawanan rakyat Aceh. Sampai Snokkorgene itu hidup seingat saya dulu ya 2-3 tahun ya kalau nggak salah, dan sampai menikah dengan orang di sana dan beragama Islam. Dalam khasanah hukum adat kita kenal dengan khasanah hukum adat, dia termasuk salah satu pakar hukum adat selain Van Apeldoorn. Kalau Van Apeldoorn kan terkenal dengan 19 lingkaran hukum adat. Terima kasih